Susun Penguji Uji Kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan saya Nurmawan, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK Win Raden Fatah Palembang dengan NIM 251818229 pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 8 Simpang Kramat Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan, dan masih bisa belajar seperti biasa. Ya Allah meridhoi apa yang kita kerjakan dan meridhoi apa yang kita lakukan, serta Allah berikan ilmu dan petunjuk kepada kita. Terlebih dahulu anak-anak ibu, kita akan membaca doa dulu sebelum belajar. Oke, siapa yang mau memimpin membaca doa di kelas 6 hari ini? Ayo sebelum ditunjuk. Oke, doa. Terima kasih tepuk tangan buat kawan kalian. Terima kasih kepada Ibu doa yang telah memimpin doa hari ini. Sebelum lebih lanjut kita mulai kegiatan kita, maka Ibu ingin mengecek dulu kesiapan kalian dan juga siapa hari ini yang tidak berhadir. Oke, ketua kelas mana ketua kelas? Iya. Siapa anak hari ini yang tidak berhadir? Semua hadir. Alhamdulillah, semua hadir. Banyak buat kita semua. Semangat hari ini hadir semuanya. Sudah siap belajar hari ini? Ya. Sudah. Sudah makan? Ya. Sudah makan sayang? Sudah. Alhamdulillah. Sudah minum? Sudah. Sudah sholat subuh? Sudah. Semua sudah. Alhamdulillah. Baik anak-anak ibu, kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Baik, untuk itu mohon kepada DJ, mohon ke depan untuk memimpin lagu Garuda Pancasila. Ayo silakan. Yang lain juga ikut bernyanyi. Ayo semuanya berdiri dulu. Berdiri anak soleh. Siap dan diam. Ayo proklamasi.
Ya. Apa yang harus dilakukan ketika guru sedang menjelaskan? Ayo. Apa yang dilakukan ketika guru bertanya? Oke, the best ya, menjawab. Kalian sedang berdiskusi, apa yang kalian lakukan? Iya, bersama, bekerja sama. Salut ya, bekerja sama dalam satu kelompok. Harus kerjasama. Terakhir, apa yang harus dilakukan ketika nanti ada yang sedang presentasi di kelas? Ayo. Menyimak awal mulai presentasi. Apa lagi? Mendengar dan memberi pertanyaan. Kalau tidak atau belum jelas. Sudah jelas? Oke. Minggu yang lalu kita belajar tentang apa sih materi minggu lalu? Tentang apa? Ya, saling memaafkan. Saling memaafkan. Yang awal sebelum Ibu jelaskan materi hari ini, ya. Yang pertama, apakah kalian pernah membaca, mendengar makanan minuman yang haram? Pernah nggak? Pernah. Pernah. Kedua, mengapa kita sebagai muslim harus memakan makanan yang halal? Ayo, kenapa? Karena untuk menjaga diri dari hal yang baik. Allah ada maaf. Hari ini kita belajar sudah tahu jangan lagi berbuat salah, jangan makan lagi makanan yang salah atau yang haram. Aplaus dulu buat kita semua ya, sudah menjawab kalian tadi ya pertanyaan pembantu. Pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok nanti ya, edukasi kelompok, kalian mampu mengelompokkan makanan dan minuman yang halal dan dengan melalui diskusi kelompok juga kalian harus menganalisis apa sih sebab halal atau haram makanan tersebut. Gambarnya. Gambar apa itu? Gambar apa? Makanan dan minuman halal dan haram. Ya. Di situ gambarnya apa aja? Buah-buahan, Buahan. Ada apa lagi? daging, Ada daging. Di bawahnya lagi ya. Nah, kelompok ini auditori ada apa lagi? jus, Iya, jus. Oke, coba kelompok yang kinestetik mana? Coba maju ke depan 2 orang. Gambar apa ini? gambar makanan yang halal. Oh, gambar makanan yang halal. Ada apa, Pak? Telur, Ada telur. Ya, oke, tepuk tangan buat kelompok kinestetik ya. ular, Nah, nama hewannya ular. Apa lagi? katak, Produk makanan sehari-hari. Ini makanan sehari-hari tidak? Ini makanan sehari-hari. Ini apa namanya? Ya. Ini tergolong makanan atau minuman? Minum. Menurut kalian, produk ini halal atau haram? Halal atau haram? Produk ini halal nggak roti ini? Permen ini? Kenapa kalian tahu halal? Kenapa? Kenapa? Karena ada tanda halal. tanda halal. Coba lihat, ada tanda halal kan? Ada. Sekarang Ibu ingin kalian mendengar sebuah kasus ya, kasus terkait suatu permasalahan nyata. Coba disimak. Suatu hari kalian diajak oleh orang tua ke sebuah restoran. Untuk apa? Untuk makan pastinya ya kan? Untuk makan, untuk minum. Oke? Di dalam restoran itu disediakan berbagai macam makanan. Ada daging ayam,
Daging babi ada, minuman yang memabukkan juga ada. Ayo, bagaimana kalian ketika masuk ke restoran itu? Bagaimana pendapat kalian? Kalian sudah dibagi ke dalam masing-masing kelompok berdasarkan minat dan gaya belajar kalian, ya kan? Ada kelompok visual. Mana kelompok visual? Ayo. Auditori mana? Ayo. Oke, siap. Siap. Ada kelompok kinestetik. Siap diskusi. Siap. Fokus. Membuat kotak terkait apa? Terkait pengelompokan dan sebab-sebab makanan tersebut halal atau halal kan? Kalau kamu di hari ini masa ini apa tugas kalian? Menjawab pertanyaan yang sudah ibu berikan di LKP. Di sini nanti apa tugas kalian? Ayo apa? Bagi dan identifikasi makanan dan minuman yang halal. Menyotir kartu bergambar ditempel. Di mana ditempel? Di lembaran. Kemanakan dia? Makanan halal atau haram? Makanan halal atau haram? Dan kenapa? Alasan sebab-sebab makanan tersebut halal atau haram? Misalnya di catatan saya hari ini sangat aktif berdiskusi di kelompok saya. Ya, masing-masing kelompok kalian presentasi. Oke. Oke. Kita lanjut. Kami dari kelompok auditori, kami ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami di depan kelas. 2. Bangkai hewan mati, tercekik, jatuh, dipukul atau mati karena diterkam hewan buas itu termasuk makanan haram. Bagi muslim memilih makanan halal untuk memahami perintah Allah Subhanahu wa taala. Kasih dia dan katakan wow. Tepuk tangan ya. Oke, terima kasih lagi. Ayo. Sweet, coba sweet. Coba sweet. Siapa duluan nanti? Sweet dulu. Siapa yang menang dia yang duluan nanti. Kelinci kenapa halal? Ya, ada pertanyaan dari kawan. Kenapa kelinci halal? Karena hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang mengharamkan. Sweet dipahami tentang makanan minuman halal itu. Masih sulit membedakan makanan yang halal dan yang haram. Karena di Aceh tidak diperboleh menjual belikan makanan haram. Kelompok siswa akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Hasil kerja diskusi kami adalah membuat peta bagian dalam mengelompokkan dan sebab-sebab makanan atau minuman halal dan Mengapa penting mengetahui sebab-sebab makanan minuman diharamkan? penting untuk mengetahui sebab-sebab makanan dan minuman yang diharamkan agar kita dapat menjaga diri dari hal-hal yang buruk, menjaga kesehatan dan menjalankan perintah. Dengan membuat peta bagian kami lebih mudah memahami materi karena informasi tersusun secara visual dan sistematis hingga lebih mudah diingat dan paham. Alhamdulillah sudah selesai serangkaian dari kalian tadi mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Nomor 5 kita lihat apa isi kotakannya. Waktunya berapa detik? 30 deh. Dalam makan setengah. Ande, ya. Nomor 3. Oke. 30 detik. Tanya dulu pastinya.
sendiri. Kelompok Kawi mana? Ini ya. Kawi. Kelompok kinestetik. Kelompok makanan haram. Yang mana makanan haram? Apa yang harus dilakukan jika makanan itu halal atau haram? Apa yang dilakukan? Isi penilaian antar teman tadi. Gimana dalam kelompok ya? Isi satu ruangan kawan kalian ya. Boleh dalam kelompok memilih siapa ya? Bagian kegiatan apa tadi yang kamu sukai? Kegiatan diskusi. Diskusi. Yang lain?